Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dibyo. Mas Sudibyo tidak menyebutkan dari daerah mana. Jadi Mas Sudibyo itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya beserta keluarga. Ini kejadiannya itu sekitar tahun 2010-an. Jadi pada saat itu, Mas Dibyo kan bertetangga dengan salah seorang dalang. Dan ya, dalang tersebut bukan dalang yang besar kayak gitu ya. Dalang-dalang ya kelas kampung begitu ya. Show-nya itu juga bukan show-show besar semacam itulah. Orangnya itu baik, sama keluarganya Mas Dibyo juga, sangat baik gitu ya. Orangnya ramah, tamunya banyak kayak gitu. Pokoknya nyenengin lah bertetangga sama Ki Dalang tersebut. Kita manggilnya Ki Dalang gitu ya. Dengan Ki Dalang tersebut itu enak banget. Soalnya apa? Kadang banyak tamu yang datang ke situ, itu misalkan bawa makanan ya, bawa sesuatu lah. Nah, nanti kan sama keluarganya Ki Dalang ini kan, nggak mungkin dihabisin sendiri makanan sebanyak ini. Pasti keluarganya Mas Dibyo itu kebagian. Ya, sebaik itulah gitu ya. Dan itu sering, pokoknya hampir begini. Kalau misal ada tamu, itu lebih sering, itu nanti kebagian sesuatu lah, makanan atau apa, ya, terutama makanan ya. Kadang juga ada beberapa pakaian, kain atau apa, kayak gitu, misal dihadiahkan untuk Ki Dalang, nanti ya bukannya Ki Dalang nggak menghargai itu gitu ya, cuman dia kan daripada ya ditumpuk-tumpuk katanya, udah banyak, kalau ditumpuk-tumpuk sayang mubazir, kata Ki Dalang. Dan akhirnya ya itu, keluarganya Mas Dibyo kebagian, dan ya para tetangga yang lain yang deket-deket situ, itu hampir rata lah kebagian. Tapi paling sering ya karena di sebelah rumah persis, itu keluarganya si Mas Dibyo tadi. Nah, bertahun-tahun itu seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, ini pada suatu sore, jadi ada sesuatu yang memang sedikit berbeda. Nah, Ki Dalang waktu itu keluar, dan ini tumben-tumbennya gitu ya. Biasanya kan Ki Dalang kalau misal keluar ya pakai bajunya itu rapet lah, entah lagi santai begitu ya, cuman pakai kemeja, kalau enggak pakai kaos, bawahnya itu pakai sarung, kayak gitu. Biasanya tuh seperti itu. Nah, ini sore-sore Ki Dalang itu keluar, cuman pakai sarung doang, atasnya tuh nggak pakai apa-apa. Ini tumben loh, Ki Dalang kok tumben seperti itu gitu. Keluar kenapa? Apakah gerah atau bagaimana? Nah, ini nyamperin keluarganya Mas Dibyo. Ngomong sama Mas Dibyo waktu itu di depan kan. Nah, ini ngomong, "Dibyo, bapakmu ada ndak?" katanya. "Oh, ada Ki, bentar ya Ki ya." Akhirnya dipanggilin bapak. Bapak pun keluar. "Ji, kenapa Pak?" "Ini nanti kalau misal malam-malam ada yang ngetok pintu terus mau ngasih sesuatu, entah itu pisang, entah itu kelapa, entah itu ayam, jangan diterima ya," kata Ki Dalang begitu. Bapak pun, ini aneh ya," kata si bapak. Cuman bilang begitu doang gitu, nggak berani nanya-nanyain yang bagaimana. Tapi yang jelas bapak itu paham, bapak itu mengerti. Ini pasti kalau sampai Ki Dalang ngomong seperti itu, artinya ya ini bukan hal yang main-main, bukan yang bercanda atau bagaimana gitu ya. Akhirnya sudah, Ki Dalang pun pulang ke sana, pulang ke rumah. Nah, begitu udah pulang ke rumah, ini malam harinya, sekitar jam 8, ini ada kabar dari rumah tetangga, dari rumah Ki Dalang itu. Katanya Ki Dalang itu sakit gitu kan, dan ya keluarganya Mas Dibyo langsung kan nengok ke sana, dan ya Ki Dalang itu cuman terbaring diem aja, terus ya nengok ke bapaknya Mas Dibyo waktu itu, nggak ngomong apa-apa, cuman ngelihat begini doang, terus udah ngelihat ke arah lain gitu ya, ke arah tembok atau apa gitu. Terus udah memang nggak mau berlama-lama di situ, takut mengganggu juga. Bapaknya Mas Dibyo pun akhirnya pulang. Ya diceritakan semua akhirnya.
Mas Dibyo sendiri waktu sore itu nggak tahu apa yang diomongin Ki Dalang ke Bapak, dan malam harinya itu dibuka. Jadi begini, Ki Dalang itu tadi sore ngomong sama Bapak, kalau nanti malam ada yang ngetok pintu, ada tamu lah, malamnya jam berapa Bapak juga nggak tahu. Tapi kalau misal ada yang ngetok pintu, terus mereka itu entah bawa pisang, entah bawa kelapa, entah bawa ayam, terus mau ngasih ke kita, itu jangan mau ya, kata Ki Dalang seperti itu. Ya, mendengar ucapan Bapak, cerita Bapak mengenai itu tadi, Ibu kan jadi khawatir, loh Pak, kok seperti itu ya Pak ya, kok keluarga kita jadi kebawa-bawa, kata Ibu. Bu, jangan begitu gitu kan, dibawa-bawa gimana ya, maksud dan tujuan Ki Dalang tentu baik ngucapin seperti itu. Ya, beliau ini kan bagaimanapun juga bukan orang biasa. Namanya orang-orang seperti itu biasanya itu sensitif, biasanya itu lebih tahu dari kebanyakan orang, merasakan apa nih yang bakalan terjadi, apa nih kira-kira yang bakalan datang ke rumah, kata Bapak itu seperti itu. Dan ya, intinya Ki Dalang tuh ngomong kayak gitu, jadi udah kita nurut aja, kata Bapak, tanpa ada pikiran yang negatif apapun. Lah itu Pak, Ki Dalang kan sekarang sakit, itu kan, kok tambah serem begitu ya Pak ya? Udah ndak apa-apa, ya namanya orang ya sakit, masa iya orang nggak sakit? Ya kok sakitnya pas banget, kata si ibu itu seperti itu, kok sakitnya pas banget di masa-masa atau waktu-waktu seperti ini. Justru setelah Ki Dalang ngomong seperti itu, hal yang aneh yang nggak pernah diomongin sebelumnya. Biasanya ya Ki Dalang kalau misal ngobrol sama kita ya banyak guyonnya Pak. Ini kok malah ngomonginnya serius begitu, malah Ki Dalangnya sakit. Kira-kira mau ada apa ya Pak ya? Lah Ibu yang justru pikiran ya overthinking begitulah. Kira-kira nanti ada apa ya? Ya kayak gitu ngomong sama Mas Dibyo. Dibyo, kamu malam ini nggak usah main, katanya begitu. Udah di rumah aja, udah beberapa hari ini di rumah aja. Ibu kok merasakan ada sesuatu yang tidak enak, kata si ibu begitu. Dan akhirnya sudah. Keluarga kan jadi cemas. Mas Dibyo juga ikut merasakan kengerian itu, ikut merasakan ketakutan itu. Sampai akhirnya malam harinya, ya ini ditungguin sampai sekitar jam 9, jam 10. Yuk aman-aman aja gitu ya, nggak terjadi apa-apa, nggak ada suara ketukan apapun. Mereka pun istirahat. Malam itu lancar, nggak terjadi apapun. Keesokan paginya biasa keluarganya Mas Dibyo ya nengokin Ki Dalang itu bagaimana. Ki Dalang itu posisinya memang masih tertidur, masih sakit lah, dan keluarganya Mas Dibyo juga nggak mau mengganggu gitu ya. Dan sudah hari itu setelah nengok beberapa kali, itu Bapak ke sana, akhirnya malam hari pun tiba. Ya, omongan Ki Dalang itu masih mengganggu pikiran keluarganya Mas Dibyo tentu saja ya. Kira-kira itu mau ada apa ya? Mas Dibyo bahkan ngebayangin waktu itu ya, kalau misal malam-malam ada yang ngetok, terus bentuknya nggak enak gimana ya? Kalau misal setan seperti itu, lah serem gitu ya, kebayang kayak gitulah. Dan Mas Dibyo pun akhirnya nurut apa yang dibilang oleh ibunya, jangan kemana-mana. Dia pun memang beberapa hari ke depan itu nggak pergi kemana-mana. Nah, malam kedua tersebut memang ada rasa was-was, ada rasa ketakutan, itu mulai menjalar lah, kayak lebih kuat dari kemarin. Malam itu sama seperti biasa, nungguin sampai jam 8, jam 9, jam 10, nggak ada apa-apa. Mas Dibyo sendiri akhirnya tidur, keluarga juga udah tertidur, itu jam 11 malam itu udah sepi semua. Sepertinya udah bapak, ibu kayak gitu udah pada tidur semua. Nah, Mas Dibyo pun akhirnya tertidur kan. Dia itu tertidur baru sebentar banget, kemudian dia itu mimpi turun dari kasur ceritanya. Jadi di mimpi itu Mas Dibyo terbangun dari tidur, turun. Nah, begitu kakinya nyentuh lantai, dia tuh ngelihat ke bawah, lantainya itu penuh dengan air. Rumahnya Mas Dibyo itu banjir. Nah, karena mimpi banjir tersebut kan jadi panik, takut,
Akhirnya apa? Mas Dibyo pun terbangun. Loh, saya terbangun, nengok ke arah bawah, ke arah lantai. Loh, lantainya kering gitu. Perasaan tadi basah, itu antara belum sadar sepenuhnya ya, antara mimpi dan realita gitu. Dan setelah beberapa saat baru Mas Dibyo, oh jangan-jangan tadi mimpi ya. Ya wis lah gitu kan. Mas Dibyo pun akhirnya diem, dan dia itu merasakan mimpiku itu sepertinya bukan mimpi biasa. Ini biasanya kalau orang Jawa atau apa, itu kan suka ada, oh ini artinya tuh ini gitu ya, pertanda ini dan sebagainya. Mas Dibyo pun, semoga ini pertanda baik gitu ya. Air itu kan anugerah. Rumahku basah begini, ada banjir. Lah wislah, semoga aja ini pertanda baiklah, semoga ini anugerah, kata Mas Dibyo itu begitu. Akhirnya sudah, dia pun tenang, coba tertidur lagi. Nah, di saat Mas Dibyo mau nyoba buat tidur, buat melanjutkan tidurnya, dia itu mendengar ada suara kayak pasir kering. Itu apa ya? Kayak begini, gampangannya itu kayak suara hujan, tapi hujan itu bukan air, melainkan hujan pasir, kresek kayak gitu. Awalnya Mas Dibyo, itu apa ya? Angin atau bukan gitu, didengerin. Loh, kok kayak suara pasir, pikir dia, sama ada plus kerikil-kerikilnya yang kecil-kecil sedikit kayak gitu kan. Ini kayak menuhin atap rumahnya Mas Dibyo, dan waktu itu dia kondisinya nggak tertidur. Dia itu terjaga gitu, sampai duduk di atas kasur begini, didengerin, dipastikan, nengok ke arah lantai lagi, lantai nggak banjir gitu kan. Dan ini suara apa ya? Aku kebayangnya itu yaitu rumah itu kayak lagi diguyur pasir lah, pasirnya dan pasir kering seperti itu. Suaranya tuh lembut, kesek gitu. Cuman ya, ini apa? Dan akhirnya apa? Mas Dibyo pun bangunin bapak. Pak, bangun. Iya, kenapa? Pak, itu kayak ada suara pasir ya Pak ya. Nah ini bapak pun bangun, bapak juga mendengar, iya ya, suara apa itu ya? Angin bukan ya? Kata Mas Dibyo, kayaknya bukan Pak ya, rumah kita udah puluhan tahun ketiup angin gitu ya. Bahkan angin yang kencang juga pernah ketiup, cuman suaranya ya udah seperti ini Pak gitu. Nah ibu pun akhirnya bangun, ya ibu panik lagi begitu kebangun. Loh Pak, kok kayak gini Pak, ini kayak suara pasir ya Pak. Ibu pun setuju. Satu penilaian begitu ya. Iya kayak suara pasir Pak. Loh ini nanti rumah kita tenggelam, kata ibu begitu. Tenggelamnya sama pasir Pak. Oh, ketakutan. Dan akhirnya apa? Mas Dibyo pun memberanikan diri untuk jalan keluar dari situ. Bapaknya udah bangun, adik-adiknya Mas Dibyo sendiri masih tidur, kakaknya juga masih tidur. Dia terbangun dan memberanikan diri itu untuk ngecek di luar itu sebenarnya apa yang terjadi. Dia pun keluar ke sana, mendekat ke arah pintu depan. Ya ngecek di halaman itu. Nah begitu ngecek di halaman, ada yang aneh. Pak, sini sih Pak. Manggil bapaknya. Bapak pun mendekat ke situ, diikuti sama ibu. Pak, lihat deh Pak, itu apa ya Pak ya? Nah di depan halaman sana, ini seperti ada asap, warnanya tuh hitam pekat, cuman apa? Menyelimuti, nutupin seluruh halaman rumahnya Mas Dibyo, bahkan sampai sana ke depan, sampai nyebrang, sampai ke rumah tetangga, ditengok nyamping begini pun, sampai ke rumahnya Ki Dalang. Itu hitam pekat, bener-bener hitam. Cuman apa? Asapnya tuh kayak air, diem gitu ya. Dia tuh nggak yang buyar ke atas kayak gitu tuh nggak. Itu kayak mengendap di situ. Mungkin tingginya tuh sekitar 1 meter. Pak, itu apa ya Pak ya? Mas Dibyo waktu itu juga bingung, ini apa, kata bapak. Itu kayak asap ya katanya. Iya Pak, kayak asap Pak. Ya sudah yuk kita masih masuk. Udah jangan di sini gitu. Udah kita jangan di sini. Dan akhirnya apa? Bapak pun, ini adiknya Mas Dibyo dibangunin. Bangun semuanya. Bangun. Kakaknya juga dibangunin akhirnya. Bangun. Disuruh ngumpul di ruang tengah di situ. Udah kita di sini yuk malam ini katanya. Pak, ada apa Pak?
Nah, di situ akhirnya Bapak pun menjelaskan bukan karena Bapak tahu, tapi Bapak juga memiliki kekhawatiran gitu ya. Dan akhirnya sudah ngomong Bapak, malam ini bukan malam yang biasa, kata Bapak. Iya Pak, memang ada apa Pak? Di luar sana ini lagi ada asap hitam. Duh, asap hitam dari mana Pak? Ada yang bakar ban atau bagaimana? Ini kakaknya Mas Dibyo karena memang nggak ngerti ya waktu itu ya. Dia itu udah bekerja jadi sibuk dengan pekerjaannya, pulang ya udah istirahat, nggak denger update-update terbaru. Bahkan Ki Dalang sakit pun nggak tahu kakaknya. Dan akhirnya apa? Ya Bapak menjelaskan itu bukan dari bakar-bakaran. Itu entah asap dari mana, asap itu tujuannya apa, asap itu pertanda apa juga Bapak nggak tahu katanya. Pak, aku tadi mimpi, diem semua lagi kan. Kamu mimpi apa Dibyo? Aku mimpi rumah kita itu banjir Pak katanya. Banjir? Iya. Coba kamu ceritain, kata Bapak. Yang jelas, katanya. Ya diceritakan yang jelas. Aku mimpi itu kayak baru bangun dari tempat tidur. Pas aku turun ke bawah, kakiku kok basah semua gitu ya. Banjir nyampe sebatas pergelangan kaki lah segitu. Oh, Bapak pun udah komentar banyak. Udah kita ngumpul di sini ya. Malam ini kalau bisa menahan kantuk, kalian jangan tidur dulu, kata Bapak. Iya Pak, terus kita ngapain Pak di sini? Kita berdoa, kata Bapak. Berdoa Pak? Doa apa Pak? Ya doa apa aja, kata Bapak. Bapak juga nggak ngerti, katanya gitu kan. Bapak juga nggak ngerti. Wis pokoknya kalian berdoa, yuk semuanya minta selamat, kata Bapak itu begitu. Ibu pun makin tegang gitu kan. Ibu nggak ngomong apapun gitu ya, cuma nurut-nurut aja. Dan akhirnya malam itu mereka pun menghabiskan berdoa itu tadi. Lagi ya berdoa masing-masing. Mas Dibyo juga udah ngantuk banget sambil duduk begitu kan. Karena sama Bapak itu ndak diperbolehkan tiduran. Jangan tiduran ya, posisinya duduk semua, kata Bapak. Udah mau nyender ndak apa-apa, tapi usahakan kalian kuat melek, jangan tertidur. Mata merem ndak apa-apa, yang penting kalian doa, kata Bapak. Dan ya udah, ini anak-anak semuanya pun berdoa kayak gitu. Sekiranya ada yang mau ngantuk, itu dipegang sama Bapak. Jangan tidur, termasuk Mas Dibyo juga begitu. Udah les begitu kan, udah ngantuk, clear gitu, mau jatuh sama Bapak Dibyo. Yang sabar, jangan tidur, kata Bapak itu begitu. Akhirnya udah melek lagi kan, baru sebentar itu udah mau gelusur lagi. Ditahan lagi sama Bapak. Pokoknya kayak gitu, saling mengingatkan adik-adiknya, ya Mas Dibyo ditahan, katanya begitu ya, ditahan. Iya Mas. Ya itu tadi, suasana itu makin mencekam. Entah kenapa, listrik itu ndak mati, nyala. Cuman, kok rasa-rasanya kayak wattnya itu turun gitu. Jadi, cahaya itu jadi nggak terang intinya gitu loh. Rumah itu kok jadi remeng-remeng. Mas Dibyo pun nyadarin, Pak. Kok rumah rasanya tambah gelap ya, Pak ya? Iya, Bapak juga tahu. Ngeliatin ke lampu gitu ya. Ini kayaknya lampunya meredup, kata Bapak. Udah enggak apa-apa, kita doa aja, kata Bapak. Jangan berhenti, yuk kita berdoa. Akhirnya berdoa terus dan tepat jam 1 pagi, jam 1:10 waktu itu, kata si Mas Dibyo. Terdengar suara ketukan, tek, kula nuwun, suara laki-laki. Kaget semua kan yang ada di situ. Ini keluarganya Mas Dibyo langsung jegalak begitu. Pak, itu Pak, ada yang ngetok Pak. Kata Bapak, ingat apa yang dikatakan sama Ki Dalang. Apapun, siapapun yang datang kalau mau ngasih ini, jangan diterima. Pak, nah Mas Dibyo kan, Pak, Ki Dalang kan ngomong seperti itu, jangan diterima. Ini maksudnya, jangan dibuka pintunya, atau dibuka pintunya, terus kita menolak, Pak. Bapak pun jadi mikir, iya ya, gimana ya Dibyo ya, gitu ya. Kan beda ya.
Kalau kita diem di sini artinya kita nggak membuka pintu. Tapi kalau misal omongannya Ki Dalang, harusnya ya kita buka pintu terus mohon maaf kami nggak menerima itu. Harusnya begitu ya di bio ya. Iya Pak, nah, tapi ketokan terus itu, ketokan di depan itu kedengeran selama beberapa kali. Tek tek tek, kula nuwun, kula nuwun. Mungkin ada 3 atau 4 kali sampai akhirnya kan nggak dibuka ya. Mereka tuh ngobrol sendiri di ruang tengah itu ya takut. Sampai akhirnya udah suara itu pun hilang. Begitu suara itu hilang, lampu itu kembali terang lagi rasanya. Pak, lampunya udah mulai terang lagi, Pak. Iya, lampunya udah terang lagi, kata Bapak. Terus gimana ini, Pak? Ya udah kita diam, kita tetap berdoa, Pak. Bapak ndak pengen nengokin itu, Pak. Asap yang di depan masih atau enggak, kata si Mas Dibyo. Ya sudah, yuk kita tengokin, kata Bapak. Akhirnya udah bangun, cuman Mas Dibyo sama bapaknya. Berdua nengok ke depan sana. Asap itu ditengok begini, masih ada, belum hilang. Masih ada, Pak. Ya sudah, yuk balik lagi ke sana. Udahlah, Bapak cuman berharap segera pagi. Beberapa jam lagi juga udah pagi. Udah, ayo berdoa lagi sekuatnya. Kalau nggak kuat, misal ngeliap, ya ndak apa-apalah ngeliap sebentar. Tapi gantian ya, jangan sampai kita tidur semua, kata Bapak. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya sudah, mereka pun kembali membaca doa-doa tersebut. Ya, doa minta keselamatan lah intinya ya. Ditungguin sampai kurang lebih sekitar jam 1:30 pagi, itu kedengeran. Tek tek tek, kula nuwun. Kula nuwun, kali ini suara perempuan. Pak, ada yang ngetok lagi, Pak. Udahlah, nggak usah dibuka, kata Bapak. Kalau kita nggak dibuka, Bapak anggap sama aja dengan kita itu menolak gitu ya, kata Bapak. Oh iya juga ya, nggak membuka pintu ya sama aja menolak. Ya sudah, akhirnya apa? Dilanjutkan, itu tok 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 terus ya sampai itu sekitar 3 atau 4 kali. Kemudian suara itu hilang. Mereka terus berdoa sampai kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Itu yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ketokannya tuh beda. Jadi pintu itu kayak digedor-gedor itu pakai sesuatu yang keras, mirip kayak semacam kayu atau apa ya. Dok 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 dok. Kula nuwun, kula nuwun. Suara kali ini yang terakhir itu suara nenek-nenek. Suaranya kenceng, kayak orang marah, serem lah waktu itu. Dan ketokannya itu loh, pakai kayu, bukan kayak pakai tangan. Dok 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 gitu. Ya keluarga makin panik kan. Pak, itu gimana Pak? Udah, tetap aja kita nggak usah buka. Udah biarin aja, kata si bapak tadi. Dan akhirnya waktu pun berjalan sekitar jam 3:30 pagi. Baru semuanya hawa itu udah berubah menjadi ya normal lagi lah semacam itu. Hawa itu udah dinginnya itu udah dingin pagi. Terus apa? Ini semua orang yang ada di situ yang tadinya tuh ngantuk banget. Nah setelah jam itu mereka tuh jadi beger. Si Mas Dibyo juga nggak ngantuk sama sekali, pada bangun dan Pak, gimana Pak sekarang? Sebentar Bapak mau nengokin ke depan katanya. Pak jangan keluar. Ya enggak lah Bu lah, Bapak nggak keluar, Bapak cuma nengokin kayak tadi. Nah Mas Dibyo pun akhirnya ikut ke depan sana. Nah begitu ditengok kali ini asap itu tuh udah ndak ada, udah bersih. Pak udah ndak ada Pak. Iya udah ndak ada. Nah udah, mereka pun tenang gitu kan. Mereka kembali ngumpul di ruang tengah tersebut. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama nggak ngomong, dan semuanya itu udah nggak ngantuk lagi. Bapak pun ngomong, kalau ada yang mau tidur silakan, nggak apa-apa, kata Bapak. Aku udah ngantuk Pak. Ya, akhirnya pada ngomong seperti itu. Aku udah ngantuk Pak. Lu sudah, malah tadi yang ngantuk banget ya, sekarang nggak ngantuk. Bapak juga sama, Bapak sekarang nggak ngantuk. Nah, nggak lama setelah itu baru kedengeran ada suara ngetok, tek 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 tek. Yo kaget lagi lu Pak, itu ketokan lagi Pak. Cuman ketokan kali ini tuh beda. Terdengar suara, ini suaranya Mbak Tias. Mbak Tias itu anaknya Ki Dalang salah satunya gitu.
kayak suaranya Mbak Tias ya Pak ya? Iya kayak suaranya Tias. Pak, tak tengokin ya Pak ya, kata Mas Dibyo. Iya coba sana, tapi jangan dibuka dulu, kata Bapak. Akhirnya apa Mas Dibyo ke sana, ya Bapak ternyata ngikutin di belakang. Ternyata bener pas dilongok itu Mbak Tias. Pak Mbak Tias Pak, gimana Pak dibuka atau enggak? Bapak pun memastikan ya sudah dibuka aja. Akhirnya pintu pun dibuka. Nah begitu dibuka, ada apa Mbak Tias gitu kan? Anu Pak, mau ngabarin Bapak sudah pulang, sudah meninggal, katanya begitu. Innalillahi, kaget Bapak kan gitu. Kapan Mbak? Barusan lah setengah jam yang lalu gitu kan. Di situ dek. Oh ya sudah Mbak, nanti sebentar lagi kami ke sana gitu. Ya mungkin Mbak Tias itu ngabarin dan Mas Dibyo dapat tugas. Dibyo, Bapak ke rumah Kidalang, kamu ngasih tahu warga yang lain ya, katanya begitu. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya Mas Dibyo pun kayak gitu, ngetokin rumah yang lain, ngasih kabar kalau Kidalang itu meninggal. Dan pengalaman malam itu kayak keluarganya Mas Dibyo itu menyimpulkan, nggak tahu ini ada hubungannya dengan kepergian Kidalang atau apa gitu ya. Itu pun ya kayak gitu tuh memang kadang menimbulkan ya misteri gitu ya. Kita itu harus mikir, harus memecahkan, sementara Mas Dibyo sendiri itu nggak tahu gitu. Ini tuh kesimpulannya tuh apa. Tapi kemungkinan saat dicocokkan dengan cerita dari keluarga Kidalang, saat keluarganya Mas Dibyo ini lagi mengalami itu tadi, ngelihat asap hitam, ada yang ngetok-ngetok seperti itu, di sana Kidalang itu lagi ya sakratul maut lah, semacam itu, lagi sekarat gitu kan. Dan ternyata hal itu enggak dialami oleh Mas Dibyo doang, beberapa tetangga yang lain itu juga seperti itu. Dan sebelumnya ini udah dikasih tahu Kidalang juga, ceritanya tuh sama kayak ke keluarganya Mas Dibyo. Nanti kalau misal malam ada yang ngetok-ngetok, jangan, kalau ada yang mau ngasih pisang, mau ngasih kelapa, mau ngasih ayam, jangan mau diterima, katanya begitu. Dan ya akhirnya rame kan waktu itu. Cuman ya sebatas itu, sebatas tetangga doang. Cerita itu tuh nggak diumbar ke masyarakat. Dan ya mendengar berita itu tentu saja sangat sedih gitu ya, sangat memukul keluarganya Mas Dibyo juga. Kidalang udah ndak ada gitu ya. Dan akhirnya sudah, keluarga pun melaksanakan pemakaman semestinya dan sebagainya. Dan setelah itu alhamdulillah ndak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Semuanya itu normal ya, seperti kayak Kidalang itu masih ada aja, nggak ada kejadian mistis, nggak ada penampakan, nggak ada isu-isu horor yang lain. Jadi semuanya itu kayak, oh ya kesimpulannya itu malam itu berarti kayaknya pertanda kalau Kidalang itu mau pergi, hanya sebatas itu. Itu aja satu cerita dari Mas Dibyo. Terima kasih banyak Mas Dibyo atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kami ada rencana ingin membukukan beberapa cerita yang ada di Lapak Horor, terutama cerita yang memang panjang-panjang dan cerita yang lumayan cukup kuat. Jadi ya mohon dukungan dari kawan-kawan juga, mungkin butuh sedikit waktu, tapi semoga semuanya berjalan lancar. Baik, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan. Dan sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.